Selamat datang di Fakultas Kedokteran Unpad, khususnya di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dr. Ardini Saptaningsih Raksanagara. Raksanagara itu nama dari keluarga bapak saya. Jadi sekarang coba klik di Google Ardini Raksanagara. Saya sangat bangga dengan nama saya, karena nama saya hanya satu di dunia. Saya FK 79. Kemudian saya melanjutkan ahli kesehatan masyarakat di Australia ya untuk mendapatkan Master of Public Health, kemudian melanjutkan sebagai doktor dalam kesehatan masyarakat. Maret ya, itu katakan ada beasiswa tuh di Kompas, merit dari Australia. Suami saya mendaftarkan, kami sama-sama mendaftarkan beasiswa. Ternyata yang lulus saya ya pada saat itu. Padahal saya masih hamil, kemudian saya tes di Jakarta pada saat bulan April, saya melahirkan anak saya dan saya semester berikutnya saya harus meninggalkan anak saya karena saya mendapat beasiswa. Dan kamu tahu nggak, aku nggak bisa bahasa Inggris. Tapi punya keinginan gitu untuk sekolah gitu. Sehingga saya mendapatkan beasiswa juga untuk sekolah bahasa Inggris langsung di Australia selama 6 bulan. Ya, setelah 6 bulan baru saya mengambil master. Jadi S1, S2, S3 saya beasiswa. Oleh karena itu ya anak-anakku sayang, jika kalian memang orang yang mampu secara ekonomi, kemudian kalian menyia-nyiakan waktu, aduh rasanya kamu zolim deh. Zolim pada diri sendiri dan zolim pada orang tua. Oleh karena itu, pasang di kaca kamu. I have to be a good doctor in 2025 misalnya, ya, sehingga terus otak itu di set dan itu akan semangat, akan membuat kita semangat. Hari ini harus jauh lebih baik dari kemarin, besok harus jauh lebih baik dari hari ini. Ini kita lihat tuh 88 sampai sekarang staf pengajar, kemudian setelah lulus tahun 2004 saya menjadi ketua program studi Magister Kesehatan Masyarakat, kemudian 2010 menjadi kepala departemen dan dari 2009 sampai sekarang saya menjadi pengampu utama peminatan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Kenapa? Karena ada satu teori dalam kesehatan masyarakat bahwa mau penyakit apapun, ya, penyakit menular, penyakit tidak menular, pertama dipengaruhi oleh lingkungan, kedua oleh perilaku, ketiga pelayanan kesehatan, dan keempat herediter. Ya. Kemudian tahun 2014 saya diangkat kembali menjadi ketua program magister. Nah, tahun 2005 rumah saya dekat dengan masjid. Jadi saya dulu di Arca Manik, rumah memilih dekat masjid, jadi selalu mendengar azan. Sekarang pun dekat masjid kembali. Ya, kalau kalian tahu Masjid Al-Latif, masjid di mana ada Ustadz Hanan Ataki, di mana ada Muzamil Hasbalah, di mana ada pemuda hijrah, itulah masjid di tempat kami, di tempat saya. Ya, jadi tahun 2005 saya dikasih 6 juta sama ketua DKM. Bu, itu ada gedung mau roboh, gimana caranya biar jadi TK? Itu baik banget. Pokoknya ada niat. Akhirnya dibuat sampai keluar izin TK Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran, dan saya menjadi kepala sekolahnya sampai hampir 15 tahun. Ya. Nah, itu. Tahun 2021, saya kemarin itu menjadi kepala departemen lagi dan ketua prodi. Ya. Itu banyak cerita. Tetapi begini ya anak-anak, ya. Ketika kita mati, itu ada deretan gelar saya, banyak harta saya, ada anak saya. Tetapi Allah akan bertanya, apakah ilmu kamu bermanfaat tidak buat orang sekitar? Nah, oleh karena itu saya mengabdikan hidup saya untuk masyarakat, menjadi ketua RW. Nah, ya saya mantan ketua RW di sini, dikenal lah. Kemudian saya berhenti, mohon doakan, saya ini ingin menjadi profesor. Ini ada nama saya, ada alamat saya. Jika kalian kemudian sholat ke daerah Al-Latif, silahkan mampir ke rumah saya, ya, yang ada benderanya, yang ada umbul-umbul, ada tulisan tidak menerima tamu. Kemudian ingat 3M, karena saya harus memberikan
health education kepada masyarakat. Jadi rumah saya tertutup, tapi kalau kalian berjanji tentu saja boleh masuk dengan protokol kesehatan. Saya sediain tempat cuci tangan di depan, sediain sabun. Kenapa? Karena saya harus melindungi diri sendiri. Saya lansia. Ya, usia saya sudah mau menjelang kalau dilihat di situ 63 tahun. Ya. Nah, tolong di-follow di IG saya, Ardini Raksanagara. If you follow me, I will follow you back. Nah, dan add saya di Facebook as your friend. Jadi kalian boleh nanti Daniel melihat foto saya, apa saja kegiatan saya gitu ya. Di situ mungkin untuk menambah-nambah laporan. Begitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi if you believe, if you can, you are already on the halfway. If you have a dream, you can reach it. Please map your mind. Please map your mind. Terus aja begitu. Ya, di kedokteran tuh nggak mudah, tetapi di kedokteran nggak mudah. Tetapi saya tuh senang sekali sama mahasiswa yang bukan belajar gitu, ya, tetapi mahasiswa yang aktif di kemahasiswaan, karena saya aktif dari SD, SMP, SMA, fakultas. Di fakultas saya paduan suara, kemudian basket, di SMA juga. Baik dokter, terima kasih. Akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk saat ini, apakah dokter memiliki kesibukan lain selain di profesi Anda saat ini, dokter? Apalagi yang disebut? Hobi maksudnya atau apa? Kegiatan ya, bisa dokter. Hobi saya ini baju aku bikin sendiri. Hobi aku hobinya menjahit, merajut, kemudian dekupas, kristik. Ya itu hobi saya. Ya, karena apa? Karena dulu saya kalau ingin punya baju, kami hidup dalam kesederhanaan, kalau ingin sesuatu, kalau bukan lebaran nggak ada. Jadi saya harus mikir, ya. Misalnya kakak saya jualan es, apa yang saya jualan boneka, jualan batas buku rajutan, gitulah. Baru dapat uang, baru beli baju, baru beli kain, dijahit sendirilah. Ya, gitu Daniel. Baik dokter, akan saya lanjutkan juga. Apa yang membuat dokter pernah bangkit dari sebuah keterpurukan yang pernah dokter alami, dan apa motivasi hidup dokter juga, dok? Motivasi saya, I just want to be happy. Itu aja. Dan yang bisa membuat bahagia itu hanya diri sendiri. Jadi kalau kamu nanti nge-add di Facebook, saya pernah mengungkapkan, saya bahagia melihat orang lain bahagia. Dan saya akan makin bahagia kalau orang lain bahagia karena saya. Jadi I just want to be happy. Bahkan di Facebook dikatakan, I'm a proud mother of 2 kids. Saya sangat bangga sekali menjadi seorang ibu. Anak-anak saya yang luar biasa. Sekarang saya baru aja ngirim WA di keluarga, WA baru aja sebelum bertemu kalian, aku say hello, karena kami keluarga bersatu di sini, bersatu di sana, ketemunya di WA. Jadi di WA, Ibu sangat senang sekali, sangat bangga banget punya cucu-cucu, 3 cucu yang luar biasa. Gitulah, baru aja. Ya, jadi begitu Daniel. Motivasi saya ya, saya hanya ingin bahagia. Nggak ingin menyusahkan orang lain, dan saya hanya ingin selalu berbuat baik. Coba dibaca Destin di WA, status WA saya hari ini. Baik, dok. Ya nggak? Mudah-mudahan belum dihapus. Iya, dok. Apa baca? Barang siapa membantu kesulitan orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kesulitannya di dunia dan di akhirat. Nah, gitu. Ya, jadi kamu tuh jangan mempersulit orang lain. Dari sekarang kamu niatkan, saya hanya ingin menjadi dokter yang baik, menolong pasien, dan bekerjalah sungguh-sungguh, maka akan aku bukakan pintu rezeki dari manapun yang aku suka. Itu janji Allah. Janji Allah juga mengatakan begini, siapapun yang menuntut ilmu, itu di Al-Quran, soal menuntut ilmu, maka akan aku tingkatkan derajat baik dengan yang lain, baik di dunia maupun di akhirat.
Jadi kalian itu adalah seorang orang yang musafir, fisabilillah, kalian ini ya, karena semua dari luar kota. Kalian itu fisabilillah dalam menuntut ilmu. Jadi jangan ada niat untuk don't waste your time, don't waste your money. Gitu. Apalagi kamu tempel tuh foto orang tua kamu di depan, pas buka laptop ada wajah orang tua kamu, buka HP ada wajah orang tua kamu. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Udah, apalagi gitu. Dan saya juga I just want to be happy, Daniel, ya, karena apalagi saya seorang ibu, seorang pimpinan di fakultas, kemudian seorang nenek, jadi harus seperti matahari di rumah, seperti matahari di kampus, sehingga harus terus memberi cahaya kepada orang lain. Gitu. Terima kasih, sangat menginspirasi sekali motivasi hidup dokter. Ya. Selanjutnya, jika diperbolehkan, apakah dokter pernah mengalami sebuah yang menurut dokter suatu benar-benar tantangan yang benar-benar terberat yang pernah dokter alami selama dokter menempuh pendidikan, dan juga tadi dokter sempat menceritakan mengenai pengalaman pendidikan riwayat pendidikan dokter di Australia. Apakah boleh dokter menceritakan mengenai pengalaman yang berkesan di selama menempuh pendidikan di Australia itu, dokter? Terima kasih. Aduh, dokter. Itu seru banget. Kamu tahu kan, aku nggak tahu aku meninggalkan anak 10 bulan dan 3 tahun. Aku bawa koper segede gajah dan saya tahu bahwa saya harus ke Wollongong, ke international host. Yang saya tahu cuma itu doang. Ya, itu pertama kali saya pergi ke luar negeri dan bahasa Inggris saya jelek banget gitu. Ya, kemudian saya turun di Sydney, ya airportnya, aku mau nelpon nggak bisa-bisa sama suami, nggak bisa. Akhirnya saya naik bis dari Sydney ke Wollongong tuh 2 jam, sampai supirnya nanya, kamu tuh mau turun di mana gitu. Pokoknya saya mau ke Uni, bilang ke Uni terus aja, mungkin puluhan, saya mau ke Uni. Ya Uni itu di mana? Sampai supir bisa bilang, ini adalah terminal terakhir, kamu harus turun. Saya nggak begitu loh. Aku bingung kemana, kemudian ada supir taksi gitu, bilang, mau kemana, sister? Mungkin kelihatannya dia orang dari mana. Saya bilang, are you Muslim? Oke, Muslim tuh. Oke, my sister. Katanya, apa yang bisa saya tolong? Saya ingin ke Uni Wollongong, jadi asramanya gitu. Oke, saya antar. Pas diantar, saya ke sana, nama saya kagak ada dong di asrama tersebut. Terus saya bilang, boleh nggak saya tinggal, ini surat terima bahwa saya sudah diterima di University of Wollongong, saya harus mulai Februari ini, dan di sini ada tulis, kenapa saya ke sini, karena saya akan tinggal di sini dan nanti dibayarkan oleh pemerintah Australia. Saya minta tolong, terus si koper masih di taksi, karena si supirnya bilang begini, kalau kamu nggak, takut juga ya sebetulnya, nanti saya akan tolong gitu ya. Akhirnya saya bilang, boleh kok, saya boleh nginap di sini, paling tidak seminggu boleh di situ, ya, karena udah ada nama saya. Kemudian setelah itu saya ke Sydney, ke tempat di mana saya mendapatkan beasiswa, itu diantar oleh teman-teman senior yang di sana. Teman senior saya nakal-nakal. Ya, saya bilang saya bayar ya pakai bis, nggak usah, kamu kan student, nanti ada concession. Ya kartunya mana? Saya kan belum diterima. Ya udah nanti aja, udah nggak akan diperiksa. Tahunya pas nyampe ke sana saya diperiksa loh. Dan si concessionnya itu bukan dikasihkan ke saya sama si yang senior itu, malah dikasihkan ke istrinya yang bukan student. Udah saya sakit hati banget dan kena fine baru datang $50. Tapi saya ikhlas, ya inilah cobaan. Dan ketika saya sampai ke tempat pemberi ke tempat pemberi itu, saya cuma bilang, where is my money? Where is my money? Karena saya nggak bisa ngomong, where is my money? Gitu loh, Daniel. Tapi ya saya sih berpikir begini, ketika kita masih di dunia, masih bisa bertanya, masih bisa berkomunikasi, jangan takut, itu aja. Ya, jadi saya gitu aja, where is my money? Ya, jadi
sejak saat itu Australia adalah negara yang ketiga saya kunjungi. Pulang dari Jerman, saya 1,5 tahun, saya kemudian ke Singapura, mampir di Singapura, koper satu hilang gitu ya, untuk balik ke Jakarta, akhirnya datang. Kemudian negara ketiga Australia, dan sampai saat ini saya sudah berkunjung ke 32 negara. Dan itu karena public health. Ya, jadi saya bisa pergi ke Singapura, diundang ke sana, diundang oleh WHO, berkunjung ke Filipina, ke Bangkok, ke Thailand, ke Vietnam, ke Jepang, ke India, ke Bhutan, ke Nepal, itu karena saya berkecimpung di public health. Kalau ke Eropa mas saya main. Ya, nggak ada. Karena saya tergabung dalam Southeast Asia Regional Officer Country. Itu Daniel.